Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Napakah istri? Ada istri, ada suami. Dalam sebuah keluarga, bagaimana sih posisi yang namanya suami, yang namanya istri? Selalu kembali kepada Al-Quran. Anda silahkan lihat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki daripada yang perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Sebagian gitu loh. Karena suami wajib memberikan nafkah dengan istrinya. Ketika seorang suami, seorang laki-laki menikah dengan istrinya, ada ijab qabul. Ijab dari wali pihak perempuan, qabul adalah calon pengantin laki-laki. Begitu ijab, saya nikahkan engkau dengan anak saya, Anu bin Anu, mas kawin sekian, tunai dikedat. Kata yang cowok, saya terima nikahnya si Anu bin Anu dengan mas kawin sekian, tunai. Ketika sudah ada ijab qabul, anak perempuan yang kemarin tanggung jawab ayahnya berpindah kepada suaminya. Tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, pendidikan berpindah kepada suaminya. Jadi tadi Allah mengatakan dalam sebuah keluarga suami adalah kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Suami pun punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya. Bahkan ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, ada kewajiban laki-laki memberikan mahar. Iya kan Bu? Anda lihat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa sadaqatihinna nihlah. Hendaknya para suami memberikan mahar kepada istrinya sesuai kemampuan suami, bukan paksaan. Sesuai kemampuan suami. Nah, suami wajib memberikan sebagian rezekinya. Di kita banyak istri yang tidak ngerti Al-Quran, ngaku Islam, Yasin, tahlil, apal, pala pakai kudungan. Uang gaji suami diambil, uang insentif diambil, uang SPJ diambil, uang transport diambil, uang makan diambil, uang naon deui? Uang bensin, Uang segala diambil. Ini perempuan yang tidak tahu posisi siapa dia sesungguhnya. Kenapa dalam ayat ini Allah mengatakan suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya? Buat apa yang sebagian? Nah, kembali lihat Al-Quran. Al-Baqarah 219. Yas'alunaka madza yunfikun. Kul ma anfaqtu min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin. Nah, apakah yang terbaik hendaknya diberikan kepada orang tua? Orang tua yang nyari duit, maknya, keluarga dekat, kakaknya, adiknya yang perempuan kalau miskin, tuh para suami. Baru anak yatim. Jadi bini jangan rakus, jangan serakah, semua diambil. Uang suami, uang saya, uang saya, uang saya. Kata siapa? Rakus amat jadi bini, makanya ngaji yang pada bener. Laki lu mandi, dikorek-korek dompetnya. Nah, yang ketawa kenceng aku. Ada yang begitu? ada. Ngacu? Mana orangnya tuh? Mana? Masya Allah Bu. Bagaimana ketentuan Allah memberikan nafkah kepada istrinya? Anda lihat surat At-Tolak ayat 7. Liunfik dzu sa'atin min sa'atih. Faman qudira alaihi rizqahu falyunfik mimma atahullah. At-Tolak ayat 7. Hendaklah para suami memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dia. Kalau suami Anda orang kaya, ngasih duitnya yang banyak dong. Kalau Anda rezekinya sedikit, sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak maksa sesuai kemampuan.
Jadi istri, kalau suami ngasih sekian, emang lihat situasi, gajinya berapa suami Anda, bersyukur. Nih jadi bini ngomel mulu, heran dapat kemana nih duit cuman segini. Makanya jadi perempuan jangan minta laki doang, nyari duit. Rugi loh. Kalau perempuan ngomel mulu, hadis Nabi mengatakan, Rasulullah bilang, wahai para sahabat, nanti di yaumil akhir banyak perempuan yang masuk neraka. Kenapa mereka? Mereka kufur. Apa kufur sama Allah? Tidak. Mereka kufur dengan suami mereka. Suami mereka memberikan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Perempuan tadi tidak bersyukur, mereka tempatnya neraka. Hati-hati. Makanya alhamdulillah dikasih nafkah. Emang itu kemampuan suami Anda. Oleh karena itu para suami punya kewajiban berikan nafkah. Anda lihat dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idaat am wa yaksuha idak tasa wa dribul wajha wa la yuqabbihu wa la yahjuru bila wa la yahruju ila fil bait. Rasul mengatakan kewajiban suami buat istrinya ada 5. 1. Suami wajib berikan makan kepada istrinya sesuai yang dimakan suami. 2. Suami kewajiban memberikan pakaian sesuai yang dipakai suami. Suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Suami tidak boleh menghina, mengejek istrinya. Suami tidak boleh meninggalkan istri kecuali di dalam rumah. Maksudnya kalau ribut berantem pun ini kewajiban. Suami makanan enak, istri kasih makan enak. Kalau dibeli seekor ayam, suami makan dada, istri makan paha. Suami makan paha ayam, istri makan dada. Benar. Yang salah mana? Suami makan dada paha, bininya cuma ceker doang sama leher. Kecuali kalau istrinya nggak doyan dada, nggak doyan paha, doyan ceker doang sama leher. Bu, doyan dada ayam? Pahanya doyan? Ceker sama leher doyan? Doyan. Sian deh lo. Nggak kebagian. Bininya rakus apa juga diembat. Ya Allah, Robbi ya Karim. Astagfirullahaladzim, jadi bini rakus amat. Jadi harus sesuai dengan yang dimakan suami. Pantesan tampang pada rakus, sampai kaki ayam dimakan kayak gue gitu. 2. Suami punya kewajiban berikan bahan pakaian sesuai yang dipakai suami. Kalau suami beli baju 200.000, istri 200.000. Suami 300.000, istri 300.000. Yang salah mana? Suami beli baju 200.000, istrinya cuma dikasih jang cebanci. Sekali nyuci dower. Tapi saya lihat lebih mahal baju ibu istrinya daripada suaminya. Saya tahu harga baju Anda. Dari motifnya, bornya tahu. Wah, orang tukang baju seumur-umur. Apal saya udah. Jadi boardingnya motifnya apa, dari gayanya apa. Bu, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Kenapa mukul? Wallati tahopuna nusujahunna faiduhunna wahjuruhunna fil madoji wadribuhunna. An-Nisa 34. Kalau kalian para suami takut istri kalian berbuat nusuz, nasihati dia. Nggak mempan, pisah rancang. Nggak mempan boleh dipukul, tapi bukan untuk menyakiti. Yang keempat, suami tidak boleh menghina istrinya, memanggil dengan panggilan buruk. Yang nomor 5, suami punya kewajiban, hati-hati Anda para suami, jangan meninggalkan rumah. Kalau ribut tetap bertahan di rumah, di luar banyak cewek penggoda. Tidak kemana-mana, setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Ya Habibal. Setiap tetes kopi yang sempurna dimulai dari kopi biji pilihan dan dipadu dengan bahan-bahan berkualitas. Disiapkan oleh tangan berpengalaman yang penuh perhatian. Disempurnakan dengan sentuhan akhir yang istimewa dari gula aren Mahora-Hora. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi. Setiap tetes kopi yang sempurna dimulai dari kopi biji pilihan dan dipadu dengan bahan-bahan berkualitas. Disiapkan oleh tangan berpengalaman yang penuh perhatian. Disempurnakan dengan sentuhan akhir yang istimewa dari gula aren Mahora-Hora. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi.
Hai, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Uang nafkah. Mah, Ipa jadi ingat satu kejadian waktu itu ada istri marah sama suaminya karena suaminya itu pindah pekerjaan. Pekerjaan yang pertamanya itu gajinya 5 juta, Mah. Terus pas pekerjaan barunya itu gajinya cuma 3 juta. Nah, dari situ mereka berantem terus, Mah. Karena istrinya Gara-gara duit? Iya, istrinya jadi kagok gitu untuk belanjain uang itu gitu, Mah. Makanya jadi bini, jangan hanya minta sama suami. Tuh lihat Al-Baqarah 158. Inna sofa wal marwata min sa'irirah. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kita sa'i, menapaktilasi perbuatan siapakah kita? Siti Hajar. Itu 3.600 tahun yang lampau. Perempuan yang bernama Hajar ketika suaminya pergi meninggalkan dia ke Palestina menyebarluaskan agama atas perintah Allah. Dia baru melahirkan, susu kering, perbekalan minum sudah habis, dirinya aus, anaknya aus. Perempuan yang bernama Hajar gak hanya ribut, tapi dia berusaha bekerja, lari ke Sofa, gagal, lari ke Marwa, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Makanya jadi bini jangan hanya minta. Siapa tahu suaminya punya alasan tertentu. Coba Ipah lihat lagi dalam surat Ad-Duha ayat 8. Wa wajadaka aila fa'aghna. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengabarkan kepada kita Siti Khadijah istri Rasul, dan Rasul sendiri lebih kayaan istrinya. Dia seorang pengusaha yang hebat, yang berhasil, yang kaya raya, yang ekspor impor. Saat itu 14 abad yang lampau ke Sam, ke Palestina, ke Iran, ke Irak dan seterusnya. Bahkan Rasul pun merupakan seorang pegawai di antara mereka. Tuh, artinya perempuannya minta nyari duit. Nyari duit ya, Mah. Iya. Buat yang lain-lain, buat Buat tambahan. kebutuhan kita. Oke. Kecuali kalau suaminya nggak kerja, itu yang salah. Nah, kalau suaminya memang penghasilannya lebih kecil daripada istrinya gitu, Mah. Terus akhirnya malah suaminya yang dikasih nafkah sama istrinya. Itu bagaimana itu, Mah? Nggak masalah Dikasih kalau duit. ridho. Itu kan yang Ad-Duha yang 8 tadi begitu, lo kagak dengerin. Dengerin, Mah. Yang istri Rasul lebih kaya daripada Rasul. Muhammad lebih kekayaan ya, Mah. Iya. Gitu. Jadi itu kalau dari suami ke istri kan jatuhnya nafkah. Ya. Kalau dari istri ke suami, Sedekah, pahalanya lebih gede daripada nafkah. jadi suami mah gengsi dong mau disedekahin sama istri mah. Makanya jangan belagu kalau udah tahu begitu jadi laki. Iya, Tapi kalau orang yang ngerti agama sehebat bagaimanapun kita perempuan tetap pulang hargai suami. Suami kepala keluarga. Kita perempuan lebih terkenal, suami tidak pulang ke rumah hargai suami. Kita perempuan jabatan lebih tinggi daripada suami, pulang ke rumah hargai suami. Kita perempuan penghasilan lebih banyak, tetap pulang ke rumah hargai suami. Jangan sombong, rumah gue, mobil gue, kebun sebelah gue. Lu jadi laki apa? Di depan kita boleh jadi itu laki diem karena iya di belakang kita tidak mustahil suami Anda cari perempuan lain yang akan menghargai dirinya. Ketika seorang meninggal dunia, yang pertama dinilai oleh Allah dari seseorang napakah buat keluarganya. Iya. Kalau napakah keluarganya baik, nilai-nilai yang lain baik. Hadis Nabi yang lain mengatakan, bukan seorang laki-laki gagah dan jantan kalau dia memberikan napakah buat dirinya banyak, buat anak istrinya koret. Kan banyak suami yang begitu. Banyak, Mah. Dia royal, pakai baju, beli mobil, segala macam spion mahal dibeli, pelek mahal dibeli, bininya pakai daster butut. Iya. Itu yang salah. Jadi kalau nafkah tuh uang gaji suami nggak harus semuanya dikasih ke istri ya, Ma ya? Kalau tergantung gajinya. Hah? Berapa gajinya dulu? Misalkan gajinya 10 lah. 10 misalkan. apa? 10 Ya. koma. 10 koma apa? 10 Pas tangan miliar 10, ya Allah. 2 koma. Berapa? Ya anggap aja 100, misalkan 100. Ya, 100 juta. Iya, misalkan. Ibu, lu bingung dia ngitungnya, 100, 10 deh, balik lagi. Aku aja 100, balik lagi. kaget, Bu. 10 dah, 10 juta. Jangan songong, mama Ya, ya. ngitungnya. 10, 10. 10 Oke. juta. Saya, Misalnya. iya, nggak lah saya kurangin Bu ya. Itu 10. suaminya uangnya 10 juta. Iya. Hitung dah. Iya dah. Dalam 1 bulan listrik, bayaran anak sekolah, telepon sabaraha, beli gas berapa tabung, beli beras berapa karung,
gula, telur dan seterusnya sekian. Kira-kira misalnya 7,5 juta. Suami kasih dia tuh bini buat ongkos 8 juta. 2 juta suami kantongin, kasih emaknya sini, gue minta emak lo. Ini mah 2 juta, Ya, tinggal gope. Tinggal gope kan udah 2,5 juta. Ya udah buat lo ongkos kan. Tuh jadi anaknya tahu diri, tanpa emaknya kamu bukan siapa-siapa. Iya, bener, begitu. Besoknya pas habis minta lagi, mah duit yang tadi kemarin habis, Pak. Nih, Tapi ada yang kayak gitu ya, Pak? banyak. Kita mah, maaf, apa yang Bedu lakukan sering terjadi. Jangan marah. Kita berpikir boleh jadi anak kita rezekinya masih melalui kita. Kenapa tidak? Apa kita tega kalau anak-anak kita susah sementara kita punya duit? Kalau saya nggak bisa, tapi nggak tahu kalau Anda. Tadi buat apa 1 juta? 2,5 juta. Kan 2 juta kasih mama. Iya. 500 habis buat bensin. Mau berangkat lagi bensin habis. Minta sama mama boleh dulu. Nih, tuh. 3 juta. Lebih mah. Orang tua lebih sayang kepada anaknya. Makanya anak tahu diri doain orang tua biar barokah banyak kecil. Gope-gope Bedu. nih. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Seperti, oke, jelas bahwa laki-laki memang kadang masih ada rezekinya melalui ibunya. Makanya saya, suka kepikiran makan ibu udah gak ada. Jadi kayaknya pengen banget gitu Pak. Deh, mama gantiin ibuku. Mama Kalau udah habis kaya gaji. banget. Mama aja udah jodoh puluhan juta ke orang-orang. Ya Allah. Masa masih saya kasih juga. Mama mau gudeg aja deh. Pokoknya gudeg sama makan dah. Ya, Nah, ya. sip. Kereceknya yang ada kacangnya. Ada, tenang aja mah. Paling enak ntar saya bilang. Sama kapal selam kan mama Oh iya, kapal selam. Jangan bareng. Jangan bareng. Kalau sekarang kerecek, besok kapal selam. Selam. Ntar kereceknya dimasukin kapal selam jalan. Iya. kaget ya. Bagus nih mah. Yang mau menafkahi, iya kalau misalkan nafkah nih mah. Tapi bukan cuma 1 nih mah, ada 2 itu. Bagaimana sih cara menafkahi untuk yang kedua? Sesuai kebutuhan. Isi yang pertama anaknya lagi kuliah. Iya. Istri yang kedua anaknya SMA. Isi yang ketiga SMP. Isi yang keempat belum punya anak. Misalnya, Ibu yang geleng-geleng, pertama, Pak. dengerin Ya, dulu. Iya, dengerin Yang dulu, Bu. pertama kasih 15 juta. Yang kedua 10 juta. Yang ketiga 8 juta. Yang terakhir belum beranak 2 juta. Gaji 10 juta mau 2, dari mana? Kasih makan. Mikir, Mikir. jadi laki. Jadi laki. Anda laki Mas Bedu. Oh iya. Saya lupa. Makanya dinarun anpak tahu ala masakin, dinarun anpak tahu ala rokobah, dinarun anpak tahu pisabilillah, wa dinarun anpak tahu ala ahlika, a'damuha adam alladhi anpak tahu ala ahlika. 1 dinar yang kalian belanjakan untuk fakir miskin, 1 dinar yang kamu belanjakan memerdekakan budak, 1 dinar yang kamu belanjakan buat di jalan Allah, 1 dinar yang diberikan kepada keluarga, yang paling tinggi nilai dari 4 tadi yang diberikan kepada keluarga. Artinya salah kalau suami nyumbang orang banyak, bininya kelaparan. Salah untuk para lelaki, utamakan istri dan juga keluarga dan anak-anak. Ya, baru kepada yang diajarkan tadi ya Maya. Ya. Ya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah Mama Dede. Pakai yang ini lebih sehat dan nikmat. Gula aren menghora-hora. Setiap tetes kopi yang sempurna dimulai dari kopi biji pilihan dan dipadu dengan bahan-bahan berkualitas. Disiapkan oleh tangan berpengalaman yang penuh perhatian. Disempurnakan dengan sentuhan akhir yang istimewa dari gula aren Mahora-Hora. Gula aren Mahora-Hora, pasangan serasi kopi. Aku selalu mengikat rambut untuk kuasai permainanku. Tapi aku nggak khawatir rambutku jadi kusut. Baru Sunsilk Active Infusion dengan argan oil, protein, dan vitamin E agar aku percaya diri melepas ikat rambutku. Rambut 5 kali lebih lembut dan harum. Sunsilk baru. Pakai yang ini lebih sehat dan nikmat. Gula aren menghora-hora.
lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita tentang uang nafkah. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan, Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, nafkah kewajiban seorang suami buat istrinya. Bahkan ketika laki-laki menikahi seorang perempuan, Allah berfirman dalam An-Nisa ayat 4, wa atun nisaa soduqotihinna. Hendaklah berikan nafkah kepada istri yang kalian cintai. Jadi dari sini awal suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Dengan yang pertama mahar. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Bahkan kalau seorang kepala keluarga tidak memberikan nafkah kepada istrinya, cukup dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memberikan nafkah? Hitungannya berapa? Sesuai kemampuan. Ana lihat At-Thalaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Faman qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. At-Thalaq ayat 7. Hendaklah suami berikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau suami orang kaya, berikan sesuai kekayaannya. Kalau yang sedikit, sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah tidak akan memberikan ujian kecuali sesuai kadar kemampuan mereka. Tidak memaksakan. Oleh karena itu, kalau para suami duitnya banyak, tapi tidak memberikan nafkah kepada istrinya, di zaman Rasul dari seorang ibu yang bernama Hindun, boleh istri mencuri uang suaminya karena suaminya banyak uangnya tapi pelit dengan istrinya, hanya cukup buat kebutuhan dapur, bukan buat berpoya-poya. Oleh karena itu mudah-mudahan para suami yang mendengar acara ini agar mengerti bahwa Anda kepala keluarga wajib memberikan nafkah, rumah tempat tinggal, makanan, pakaian, pendidikan, kesehatan. Itulah kewajiban seorang kepala keluarga. Semoga Anda sadar, yang belum sadar, bahwa ini merupakan kewajiban Anda dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Karena Rasul bersabda, yang pertama dinilai oleh Allah pada hari kiamat dari seorang laki-laki, nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Ya Allah, jadikan anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Kami bersyukur ya Allah kepadamu diberikan suami yang baik, yang sayang dengan keluarga, yang memberikan nafkah dengan cukup buat keluarga kami. Kami pun bersyukur kepadamu ya Allah karena suami kami adalah suami yang setia, yang sayang kepada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan ketenangan batin buat kami semua. Berikan kebahagiaan, kesenangan dalam kami mengarungi rumah tangga ya Allah. Kepada orang-orang yang belum punya tanggung jawab, melaksanakan tanggung jawabnya jika nafkah pada istrinya, bukakanlah hati mereka ya Allah. Biar mereka pada suami dibuka hatinya olehmu ya Allah, agar mereka sadar bahwa memberikan nafkah kepada istri merupakan kewajiban darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mamah Dede sampaikan
sama kita pada pagi hari ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan suami-suami ibu nih ya diberikan kelebihan rezeki, keluasan rezeki sehingga bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk ibu dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Mama, terima kasih ya Ma buat ilmunya Ya. Ma. Terima kasih ya, Ma. Ipe, Terima kasih, Mas ilmunya. Bedu. Anda Bawi, terima kasih ya. Batiknya bagus banget. Dari siapa sih? Mas Kas. Baik, Jawa terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menyaksikan program Rumah Mama Dede. Bagi Anda yang ingin berkunjung seperti ibu-ibu yang ada di sini ya untuk berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan Anda terlebih dahulu menghubungi informasi yang ada di bawah ini atau bisa follow akun Instagram kami ya di @rumahmamadede_tv1. Kesini aja rumah Mama Dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita jadi insya Allah berakhir bahagia. Didukung oleh